akan bisa berbicara dengan yang error akalnya. Loh, mau bagaimana bisa menghasilkan pemikiran yang cemerlang dari hasil diskusi yang baik, sebaik-baiknya diskusi, kalau diskusinya dengan manusia yang akalnya error, gak akan bisa membuahkan pemikiran yang baik. Hah? Paham tidak? Hah? Benar apa benar? Ayo pikir. Pikir oleh kita semua. Pikirkan. Oh, umpamanya ini kan penghasilan dari narkoba itu besar. Hah? Besar. Ingat. Apakah akal yang sehat tidak pernah membaca kepada efek yang lebih besar? Efek buruk yang lebih besar. Apa efek buruk yang lebih besar? Efek buruk yang lebih besar adalah 3 hal. Apa? 1, efek buruk yang lebih besar, duit mungkin banyak, penghasilan banyak. Yang pertama, efek buruk yang lebih besar apa? Semua manusia, bangsa, semuanya, bisa-bisa binatang pun juga semuanya akalnya jadi apa? Error. Kalau akalnya error, maka tatanan kehidupan jadi apa? Jadi rusak semuanya. Perekonomiannya rusak, rumah tangganya rusak, segalanya rusak. Lahir pembunuhan di sana di sini, lahir pemerkosaan di sana di sini, lahir penjajahan di sana di sini. Innalillah. Yang namanya akalnya sudah error. Ya, coba bandingkan dengan penghasilan uang. Uang numpuk di bank triliunan, ribuan triliun dari hasil menjual miras. Tapi manusia jadi error. Apa artinya? Apa artinya? Mana keuntungan yang dicari? Mana kebahagiaan yang dicari? Mana keselamatan yang dicari? Mana kemuliaan yang dicari? Mana kehormatan yang dicari? Jangan berbicara dulu akhirat. Jangan berbicara Quran hadis. Kita berbicara antara akal dengan akal. Di dunia ini, di dunia. Ini kerugian pertama. Yang jauh lebih besar ketimbang uang yang berlimpah. Ini yang pertama. Apa yang kedua? Yang kedua, bahwa hasil daripada penjualan itu adalah hasil yang jelas-jelas haram, yang tidak diridhai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Kalau dimakan hasilnya oleh manusia, oleh pemerintah, oleh rakyat semuanya, dari hasil yang haram dinikmati, ingat, maka Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Semua daging yang jadinya dari yang haram, makanan minuman yang haram, ingat, api yang pantas bersemayam di daging itu. Apa? Api yang pantas bersemayam di daging. Pakaiannya haram, tempatnya haram, bangunannya haram, kendaraannya haram. Innalillah. Ketahuilah bahwasanya yang haram itu menghalangi hati manusia untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa dekat dengan Allah, untuk bisa meraih ridha Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah, untuk bisa meraih ijabah dari Allah atas doa-doanya. Tidak akan bisa selama di dalam jasadnya, selama nempel di badannya, selama dia tinggal di tempat, selama dia mengendarai satu kendaraan, yang itu semua di sana ada yang haram. Fa'anna yustajabulah, kata Nabi, bagaimana mungkin bisa diijabah doanya oleh Allah?
Dan banyak riwayat hadis yang mana Nabi mengisyaratkan kalau kita mengkonsumsi yang haram, memberikan makanan, minuman kepada istri dan anak yang haram, maka efeknya dia akan keras hatinya, berani melakukan maksiat, kesananya sampai bisa berani melepaskan iman Islam. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Kalau nanti sudah makan yang haram, maka apapun yang di sana dan ada haram, maka di sana ada api. Seperti yang Nabi isyaratkan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Semua daging yang jadi dari yang haram, artinya nempel di dagingnya yang haram, maka yang paling pantas bersemayam di situ adalah api. Ini hadis mengisyaratkan bahwasanya segala barang yang haram, tanahnya haram, maka api yang pantas bersemayam di sana. Bajunya haram, api yang pantas bersemayam di sana. Paham tidak? Kendaraannya haram, maka api yang pantas bersemayam di sana. Istrinya istri yang haram, suaminya suami yang haram, artinya diantaranya adalah pernikahannya tidak sah. Itu kan haram. Rumah tangga tapi pernikahannya tidak sah, tidak dipenuhi rukunnya, tidak dipenuhi syaratnya, maka di rumah tangga tersebut yang paling pantas bersemayam di sana adalah jabatan yang haram, sama di sana bersemayam api. Pahami oleh kita, kalau di sana sudah bersemayam api, artinya api ini adalah isyarat kepada warna-warni bala, isyarat kepada warna-warni musibah. Maka sebelum matinya, sebelum masuk ke alam kuburnya di dunia, akan lebih banyak musibah yang terjadi, akan lebih banyak wabah penyakit yang didatangkan oleh Allah, akan lebih banyak kegalauan, akan lebih banyak kebingungan, akan lebih banyak kesulitan, akan terjadi huru-hara, permusuhan dan peperangan. Ingat, akan terjadi banyak musibah-musibah, akan lebih banyak terjadi longsor, akan lebih banyak terjadi banjir, akan lebih banyak terjadi tsunami, akan lebih banyak terjadi jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan akan lebih banyak terjadi kematian-kematian yang mengenaskan, akan lebih banyak terjadi warna-warni bala ini di dunia sebelum di mana? Sebelum di akhirat. Inilah yang kedua. Paham tidak? Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah nanti di kubur dan di akhirat akan mendapatkan azab Allah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Percaya atau tidak percaya akan mendapatkan azab Allah. Akan mendapatkan azab Allah. Dan yang lebih besar azabnya siapa? Adalah bukan orang yang teler, bukan orang yang mabuk, bukan orang yang error akalnya, bukan. Yang lebih besar dosanya adalah yang membikin undang-undang melegalkan yang haram itu. Pahami? Sesuai dengan luasnya kekuasaan, berapa ratus juta orang yang dipimpin olehnya, lalu membuat satu undang-undang yang membuat kerusakan bagi manusia yang dipimpin olehnya, dialah yang harus menanggung seluruhnya. Masya Allah, dialah yang paling banyak dosanya, dialah yang paling bawah api nerakanya, yang paling panas, yang paling dahsyat siksaannya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ingat, kalau umpamanya anggota dewan
DPR baik daerah maupun pusat lalu bikin undang-undang yang bisa merusak manusia, pahami, maka anggota DPR inilah yang akan lebih besar siksaannya. Lebih besar siksaannya. Kenapa? Ini membuat undang-undang. Kalau yang lain cuma mabuk, kalau yang lain cuma mabuk, tapi ini pembikin undang-undang. Ratusan ribuan, jutaan, ratusan juta orang kan merasa dirinya ada dalam kebenaran, padahal dirinya sedang ada dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillah min. Paham ya kita semua? Paham apa tidak? Ingat ya, tadinya Buya di sini ngomong mau pakai bahasa Sunda, tapi ini pembahasan harus didengar oleh yang tidak mengerti bahasa Sunda. Ya. Karena pembahasan ini bukan saat ini saja, tapi pembahasan ini akan menjadi nasihat solusi sepanjang zaman sampai hari kiamat. Karena Buya tidak bermaksud memberikan nasihat kepada diri Buya dan kepada orang-orang yang saat ini menyimak sajalah, tapi kepada semua manusia dan bangsa jin. Ingin sampai kalimat ini sampai akhir zaman.